Hai Besti, aku Bulan Sofia dan aku lagi staycation di Hotel Borobudur Jakarta dan aku tuh lagi mau siap-siap buat bukber sama teman-teman aku. Ikutin aku yuk. Hai Besti, aku lagi di program Besti Review Beauty BRB dan aku tuh mau bukber sama besti-besti aku, tapi sebelum itu aku mau makeup dulu dan sekalian aku tuh mau blindfold product challenge. Tapi kita mulai dari makeup aja karena aku mau skin prep dulu. Aku mulai dari moisturizer. Oke, aku udah nemu moisturizernya dan aku mau pakai moisturizer dulu buat skin prep. Karena skin prep itu penting, guys. Tipe kulit aku tuh dry to normal skin sih. Jadi aku harus kayak balance gitu, nggak boleh terlalu kering, nggak boleh terlalu berminyak. Aku pakai moisturizernya agak banyak kan. Kalau enggak ntar makeup aku nge-crack. Ntar aku satu ngaca ya. Oke, buat moisturizer udah kelar. Terus nextnya aku pakai ini dulu. Nextnya aku pakai face mist. Ini aku pakai dari MS Glow. Sebenarnya ada yang biru, ada yang kuning. Tapi aku pakai yang kuning karena ini lebih cocok sama tipe kulit aku. Dia tuh lebih ada kasih efek brightening and glowing skin. So ini tinggal kita spray aja ke muka. Oke. Nah, jadi namanya adalah MS Glow Serum Mist. Ini tuh step wajib aku biar makeup aku tuh kelihatan lebih fresh and makeupnya itu lebih nempel. Nah, di dalamnya itu ada white tomato extract sama niacinamide yang bikin kulit aku tuh kelihatan lebih cerah and glowing alami. Dia ini bisa bantu mencerahkan, ngurangin flek hitam, and bikin warna kulit kalian tuh lebih merata. And dia ini tuh punya dua varian, satu lagi ada yang warna biru. Nah, ini tuh buat kamu yang kalian butuh efek ekstra hidrasi dan buat kalian yang butuh pencangin kulit, ini cocok banget. Serum ini itu all-in-one mist dengan probiotik buat memperbaiki skin barrier. Dan copper peptide complex yang bantu buat ningkatin kolagen, ngecilin pori-pori, and bikin kulit jadi lebih halus. Nah, yang aku suka dari MS Glow ini, teksturnya tuh ringan, gak lengket sama sekali, bisa dipakai after or before makeup. Jadi besti-besti wajib banget nih sebelum makeup pakai ini ya, biar makeup kalian tuh lebih nempel and gak ngakak. Oke, karena ini konsepnya blindfold challenge, aku mau tutup mata aku terus aku mau pilih makeup apa yang aku bakal pakai. Aku pakai ini. Oke, aku pakai ini deh. Ini foundation. Aku pakai foundation berarti. Foundation dulu. Step pertama. Biasa aku kayak taruh di sini dulu pakai tangan, aku ratain dikit, baru aku pakein beauty blender biar gak ketebelan. Karena aku suka looknya tuh yang kayak clean, tipis-tipis gitu. Tinggal diratain aja. Kalau aku sih milih shade itu biasanya dipilihin sama mbak-mbaknya sih. Aku selalu kayak kalau aku ke store-nya, aku
langsung kayak tanya sama mbak-mbaknya, minta rekomen shade yang cocok di kulit muka aku gimana. Tapi cocok semua sih, setiap aku beli nggak pernah salah shade. Oke, step pertama foundation udah kelar. Ini finish foundation aku hari ini. Aku yang tipis-tipis aja. Terus step kedua adalah kita pilih lagi ya. Semoga gak aneh-aneh ya. Kontur. Aku pakai kontur. Step kedua kita pakai kontur. Masih normal sih. Aku tuh awal mula suka makeup itu dari umur 15 tahun deh kayaknya. Iya, dari umur 15 tahun karena aku ngeliat kakak-kakak aku. Awalnya tuh aku sama sekali nggak suka makeup, kayak aku ngerasa muka aku tuh panas berat kalau pakai makeup. Paling aku cuman pakai blush on, nggak pakai complexion, blush on sama lip tint doang. Tapi pas aku ngeliat kakak-kakak aku makeup tuh kayak satisfying gitu, mereka makeupnya kayak seru. Nah mulai dari situ aku belajar sendiri makeupnya. Aku ngikutin kakak-kakak aku makeup dan sampai sekarang aku suka banget sama makeup. Kayak kalau ngeliat store makeup tuh aku bener-bener nggak pernah nggak masuk, sesuka itu aku sekarang sama makeup. That's why aku selalu bikin konten get ready with me. Sekarang kita blend. Aku tuh suka pakai banyak contour or bronzer karena aku suka finish yang coklat. Aku belajar lihat di video-video tutorial sih sebenarnya. Kadang kalau aku buka sosmed tuh suka banyak banget video-video tutorial beauty vlogger yang apa ya? Yang muncul di explore aku, terus aku ngeliat kakak aku makeup juga, step makeup mereka, dan mereka juga suka banget makeup dan sering bikin video-video makeup gitu. That's why dari situ aku langsung kayak suka banget sama makeup, aku ngikutin mereka sampai sekarang. Menurut aku kunci makeup yang bagus itu ada di complexion sih. Jadi kalau misalkan complexion yang nge-crack, itu aku udah langsung gak mood makeup, dan menurut aku dari complexion aja udah kelihatan makeup aku bakal jelek or bagus. Itu sih menurut aku. Oke, next step kita pilih ya. Oke. Kita pilih apa ya? Aku mencoba biar nggak berantakan, jadi aku coba raba-raba, rasain dari bentuk-bentuknya. Ini. Oke, blush on. Next step kita pakai blush on. Oke, titik blush on aku tuh di sini bestie. Jadi kalau aku merasa aku lebih cocok pakai blush on di bagian sini daripada di bagian depan sini. Nggak tau kalau misalkan di bagian sini tuh vibes-nya lebih kayak bold and strong gitu. Kalau di sini tuh lebih soft deh kayaknya. Nggak tahu sih itu kalau di muka aku. Aku nggak tahu kalau di muka orang lain gimana. Kita blend dulu. Oke, buat blush udah selesai. Kita ke next step. Kita coba ya.
lipstick. Lipstick duluan lagi, tapi nggak apa sih. Sebenarnya nggak apa sih lipstick di awal, di akhir juga aman aja sih sebenarnya. Tapi shade-nya cocok gak ya? Nah, makeup aku hari ini. Aduh, berantakan lagi. Oke, udah kelar step lipsticknya. Sebenarnya ini kelewat banyak sih kalau di lipstick, cuman nggak apa-apa. Kita lanjut ke next step. Next stepnya adalah alis, pensil alis. Nggak apa-apa deh. Sebenarnya aku nggak begitu ngalis sih, cuman nggak pakai, taruh dikit-dikit aja alisnya. Kayaknya menurut aku di 2 jutaan ke atas deh. Kalau misalkan 2,5 deh, 2,5 ke atas itu menurut aku nggak worth it. Karena di bawah itu banyak kok yang lebih bagus. Even high end pun banyak yang harga di bawah itu tapi tetap bagus. 2 juta deh, 2 juta ke bawah deh. Jujur kalau misalkan makeup sampai 2 juta, satu makeup, kayaknya nggak ada deh. Kayak makeup aku di bawah 2 juta semua deh. Seharusnya sih di bawah 2 juta semua ya, aku lupa juga. Kayak kalau kayak satu produk 2 juta itu aku nggak punya deh. Waduh, berapa ya? Jujur ini banyak banget dan aku juga udah lupa banget sama harga-harganya. Jujur nggak bisa aku iniin sih. Mungkin 10 ke bawah kali ya. Mungkin. Aku nggak tahu juga sih. Karena emang ini banyak banget dan aku juga udah lupa sama harga-harganya. Oke, next step. Kita lanjut ke next step. Aku mau pakai ini apa nih? Concealer. Sebenarnya agak telat sih kalau concealernya sekarang. Sebenarnya concealer itu aku biasanya after foundation, abis itu aku pakai concealer. Ini aku udah pakai yang lain-lain, terus baru foundation, baru concealer agak telat, cuman nggak apa-apa. Kita tetap pakai aja, pakai dikit aja di sini sama di sini buat nge-highlight, dan di sini juga buat highlight. Oke, terus jangan lupa kita blend pakai ini. Tips supaya concealer nggak flashback. Gimana ya? Kayaknya main di powdernya sih kalau aku biasanya. Kalau misalkan aku nggak pakai powder maksudnya aku nggak ngeset after aku pakai concealer, itu pasti flashback. Tapi kalau aku set after aku pakai concealer, itu nggak flashback. Jadi menurut aku di loose powder or setting powder sih. Dan ya pinter-pinter ngeblend aja biar nggak keputihan. Gitu deh. Ini aku biasa pakai concealer buat nge-highlight di bagian hidung, di bagian dagu, dan di bagian jidat, dahi. Sama di bawah mata, karena kantong mata aku tuh lumayan banget, apalagi kalau syuting. Itu parah banget, kelihatan banget di kamera. Oke, concealer udah kelar. Oke, kita lanjut ke next step. Aku mau pakai ini loose powder, yeay. Kita pakai loose powder. Udah masuk ke stepnya juga sih. Jadi ya udah, nggak apa, aman banget. Oke, aku sekalian mau live update ke kalian semua, ke bestie-bestie.
tentang kesibukan aku belakangan ini lagi ngapain aja. Sambil kita pakein terus powdernya. Aku belakangan ini kemarin tuh terakhir aku syuting sinetron. Jadi aku emang lagi sinetron berturut-turut karena aku lagi capek banget, karena sinetron jujur menguras tenaga banget. Apalagi kalau misalkan nggak ada stok buat sinetronnya, itu tuh menguras tenaga banget. Mau nggak mau harus selalu syuting, mau nggak mau harus selalu on location pagi kelar malam. On lock tuh biasa jam 9 pagi, terus kelar tuh kayak mau jam 3 pagi, or mau jam 2 pagi, jam 4 pagi, tetap harus on lock di jam 9 pagi. Jadi sinetron tuh benar-benar menguras tenaga banget, dan waktunya tuh nggak tahu sampai kapan gitu loh. Beda sama film. Kalau biasanya aku tuh film itu kayak udah jelas gitu, sebulan ya udah kelar sebulan. Kita reading 2 bulan udah ada schedule tetapnya. Dan untuk film tuh biasa tuh lebih enak ya, karena dia sebenarnya sama-sama menguras tenaga sih. Cuman kalau film tuh kita lebih tahu menguras tenaganya tuh sampai kapan, lebih ada jadwalnya. Sedangkan kalau sinetron tuh ya nggak ada jadwalnya gitu. Jadi karena kemarin aku udah sinetron terus berturut-turut non-stop, jadi aku lagi memutuskan untuk break syuting karena lagi bulan puasa juga, udah mau lebaran. That's why aku lagi stop dulu untuk syuting. After Ramadan aku lanjut syuting lagi. Gitu deh. Menurut aku sih project aku belum tayang sih, film layar lebar itu. Di situ aku jadi yang kayak lebih lebih kayak totalitas lagi dalam berakting. Karena di situ juga adegannya tuh lebih explore lagi, yang biasanya aku adegannya jadi anak kecil, jadi anak-anak SMP, anak-anak SMA, tapi di film itu adegan aku lebih di-explore lagi dan aku harus totalitas banget mainin si film itu, tapi itu filmnya belum tayang. Jadi aku belum bisa spoiler ya guys. Gitu deh. Tapi kalau film, selama aku syuting film yang menurut aku bener-bener totalitas dan capek banget, itu waktu aku kecil, waktu aku syuting film Surat Kecil Untuk Tuhan. Itu capek banget sih jujur. Aku bakal ceritain ke kalian, tapi kita lanjut next makeup dulu. Aku pilih dulu makeupnya. Sebentar. Pilih apa ya? Ini alis lagi, karena alis udah, jadi kita langsung gak usah alis lagi ya guys. Kita ke next step aja. Jujur kayak aku harus kayak lebih ke bawah-bawah gitu deh. Ini apa nih? Bronzer. Ya udah nggak apa-apa, kita pakai bronzer ya kali ini. Oke, nah waktu Surat Kecil Untuk Tuhan itu adalah film pertama aku. Waktu aku kecil, itu aku umur berapa tahun ya? I think 9. Aku lupa banget itu aku waktu umur berapa tahun, karena itu udah lama banget. Kayak kalau nggak salah itu 2016 or 2017 deh. Nah, itu film ceritanya aku, kalau kalian nonton, di situ aku jadi anak jalanan yang dieksploitasi, terus dijual organ tubuhnya dengan berkedok bakal dapet orang tua asuh. Jadi kayak anak jalanan yang diangkutin nih sama satu orang bapak-bapak, dikasih makan tapi harus kerja, harus ngamen. Dan itu aku pas workshopnya itu bener-bener aku ngamen. Pas reading itu kita ngamen, terus aku ngamen, hujan-hujanan, ngamen. Dan jujur itu
itu film pertama aku sekaligus yang pengalamannya super duper seru walaupun capek banget. Dan bahkan pas di adegan dimarahinnya itu disiksa, itu kita bener-bener kayak, itu bener-bener yang jadi Om Rudy-nya itu totalitas banget. Jadi kayak kalau kita udah di set, itu dia nggak mau ngobrol sama kita, dia bener-bener kejam banget sama kita. Tapi di luar situ, he's so nice. That's why di situ tuh kita pada totalitas banget sih semuanya. Dan itu film terseru aku, terpengalamannya banyak, tertotalitas, dan aku suka banget sih waktu syuting film itu. Apalagi itu film pertama aku dan udah langsung dapet peran yang sesusah itu jadi anak jalanan. Filmnya juga alhamdulillahnya banyak yang nonton dan filmnya bagus banget. Aku cinta banget sama film pertama aku itu. Terus kalian pakai di hidung juga biar hidungnya lebih tajam. Oke, lanjut ke next step. Next stepnya adalah ini yang di atas udah dipakai semua, jadi aku lebih ke ini apa nih? Aduh, apa ya? Ini sih dari aku pegang-pegang, tadi aku belum pakai ya. Oh iya, belum aku pakai blush on. Karena aku udah pakai blush on. Cuman nggak apa-apa karena ini yang powder blushnya, jadi aku pakai powder blush. Biasa sih aku kalau udah pakai blush on, aku nggak pakai double lagi. Cuman nggak apa-apa deh, karena dapetnya ini. Enaknya jadi pemain film or sinetron itu menurut aku adalah aku ketemu sama orang baru terus setiap harinya, sama lingkungan baru terus setiap harinya. Aku jadi lebih mengenal lagi orang-orang. Dunia itu ternyata luas banget, kayak orang-orang itu ya berbeda-beda gitu, dengan lingkungan yang berbeda-beda juga. Kalau aku habis syuting sinetron ini, lingkungannya beda. Aku syuting sinetron lain, lingkungannya beda. Dan aku harus mencoba untuk untuk beradaptasi sama lingkungan yang berbeda itu. Terus aku ketemu orang baru terus. Banyak banget ketemu orang baru di setiap beda project. Dan karena syuting acting adalah passion aku, jadi aku suka banget dan enjoy banget. Tapi kalau emang acting bukan passion kalian, itu bakal kerasa capek banget. Nah karena acting adalah passion aku, jadi capeknya ya aku bikin enjoy, aku bikin santai. Dan emang kalau syuting tuh harus bonding sih sama pemain lainnya. Pemainnya tuh harus seru, lingkungannya harus seru biar gak kerasa capek gitu syutingnya. Gak enaknya adalah menguras tenaga banget. Jujur syuting tuh menguras tenaga banget dan menguras mental juga. Karena kan di satu hari itu kita bisa yang kayak tiba-tiba nangis, tiba-tiba marah, tiba-tiba apa. Jadi emang harus, apalagi kalau syuting film ya, karena film kan lebih totalitas kan. Jadi emang harus menjaga emosi, menjaga mood banget di lokasi syuting, dan gak boleh capek juga karena udah menguras tenaga di adegan-adegannya gitu. Tapi overall kalau disuruh pilih film or sinetron, aku lebih pilih film sih. Menurut aku film tuh lebih seru sih daripada sinetron, tapi sinetron juga seru. Tapi untuk aku pribadi, aku lebih suka film daripada sinetron. Gitu. Oke, untuk blush on udah kelar, aku lanjut next step. Oke. Highlighter. Aku pakai highlighter dulu. Jujur aku pakai highlighter biasa pakai tangan sih. Langsung di sini aja. Dan aku nggak pakai eyeshadow. Untungnya aku nggak dapet eyeshadow karena aku jarang pakai eyeshadow.
Chinlock. Pernah nggak ya? Baper-baper sih pernah ya, apalagi kan kalau film tuh harus chemistry, bangun chemistry sama si sinetron juga. Baper-baper pernah, cuman kalau Chinlock yang sampai pacaran gitu nggak pernah. Jadi emang sebatas di lokasi, sebatas chemistry aja, baper-baper di chemistry aja. Tapi kalau emang sampai pacaran di real life-nya, jujur aku nggak pernah sih gitu, karena emang aku untuk sekarang sih aku nggak suka sama yang sesama entertain itu, aku belum nggak kepikiran aja gitu. Low profile. Aku tuh suka banget sama yang low profile. Aku nggak suka yang, makanya aku nggak pernah Chinlock sama, maksudnya aku nggak pernah pacaran sama artis atau Chinlock itu karena aku nggak suka, ya aku sukanya yang low profile maksudnya, dan tinggi of course, terus pastinya baik ya, gentle, and seagama, and apalagi ya maksudnya jalannya untuk ke masa depan udah jelas sih. Itu sih aku paling, itu aja sih sebenarnya. Tapi ya aku suka yang low profile, which is bukan entertain, tapi ya who knows. Oke, next step kita pakai karena aku raba-raba, aku rasa-rasa dulu ya guys, supaya nggak sama. Nih, aku yakin ini menjepit bulu mata, karena aku belum. Kita jepit bulu mata dulu. Bentar. Karena aku udah dapat menjepit bulu mata, langsung aja aku ambil maskaranya ya guys ya, supaya nanti nggak kemana-mana lagi. Oke, support system di perjalanan aku of course yang pertama banget adalah orang tua aku, papa aku dan mama aku, dua-duanya mereka adalah support system terbesar di hidup aku, adalah mereka. Mereka yang bisa bawa aku jadi sampai di detik ini, mereka juga yang ngajarin aku banyak hal, mereka juga yang semangatin aku di saat aku down, karena to be honest untuk sampai di titik ini aja itu rintangannya banyak banget, mulai dari lingkungan, apapun itulah intinya, balik lagi menguras tenaga dan mental itu harus kuat-kuat banget. Dan ya mereka yang semangatin aku kalau aku lagi down, mereka juga yang selalu support aku dalam keadaan apapun itu. Mereka juga yang kayak kalau aku syuting, makanya aku jarang banget sakit kalau syuting, itu mereka selalu ngasih aku makanan, vitamin yang cukup banget. Jadi menurut aku yang paling besar adalah orang tua aku, after itu keluarga aku, kakak aku, adik aku, and after itu ada ya teman-teman dekat aku semuanya. Aku itu ada 4 bersaudara, cewek semua. Dan aku tuh deket banget sama kakak-kakak dan adik aku. Benar-benar dari kecil kita itu bareng terus, nggak pernah pisah. Dan ya sedekat itu sih dari kecil. Jujur sedekat itu dari kecil, karena aku sama kakak aku tuh beda umurnya nggak jauh-jauh, cuman kayak 2 tahun, 3 tahun. Kecuali aku dan adik aku yang paling kecil, itu kita beda lumayan jauh, sekitar 6 tahun. Jadi semuanya itu kita bareng-bareng, kita bahkan saking deketnya tuh kita kayak nggak ada privacy gitu loh. Jadi kalau emang berantem pun pasti nggak lama baikan. Tapi kalau emang berantemnya lama banget, aku yakin one day pasti baikan sih. Gitu. Ya jadi intinya kita deket banget lah guys. Aku dan kakak aku dan adik aku.
Jadi anak tengah ya? Jujur banyak yang bilang jadi anak tengah itu nggak enak. Jadi anak tengah itu kayak anak yang bukan nggak diinginkan sih, lebih kayak nggak diperhatiin gitu. Tapi kalau aku dan keluargaku sih kayak sama aja deh semuanya. Yang paling beda jujur yang kecil, yang paling kecil, yang bungsu, yang bontot. Nah itu emang lebih diperhatiin karena emang dia masih kecil juga kan, dan emang beda umurnya jauh. Tapi kalau aku dan kakak-kakak aku, to be honest, sama semua sih, nggak ada yang lebih diperhatikan ini itu. Paling kalau misalkan syuting karena lebih capek gitu kan, jadi lebih untuk makanan dan vitamin dan apapun itu lebih dibanyakin ke yang syuting. Tapi overall semuanya sama, kita nggak pernah ada yang dipilih kasihin sama orang tua kita. Dan ya udah sama aja dengan cara didiknya, everything sama aja. Jadi menurut aku jadi anak tengah di versi aku dan keluargaku itu biasa aja sih gitu. Oke, kita lanjut ke next step. Jujur karena ini terakhir banget adalah lip liner dan setting spray, jadi kita nggak perlu milih-milih lagi ya, biar nggak muter-muter dan nggak kelamaan, karena aku udah mau bukber sama bestie-bestie aku. Ini aku langsung pakai aja lip linernya. Udah habis lagi. Oke, karena lipstiknya tadi udah kelar dan aku udah pakai lip liner, menurut aku kayaknya udah semua sih step makeup aku. Coba aku ngaca lagi ya. Udah sih, step makeup aku udah kelar. Terakhir kita setting spray. Nah, setting spray aku pakai ini lagi karena yang kayak aku bilang ke kalian tadi, ini before dan after bisa dipakai, after makeup pun bisa dipakai. Aku pakai setting spray ini supaya kulit aku tuh lebih kayak glass skin gitu. Dan lebih ngeset lagi. Tarang! And done! Kelar makeup aku hari ini. Oke bestie, aku ganti baju dulu ya. Kalian tunggu di sini. Oke bestie, aku udah ready. Jadi ini outfit aku buat hari ini karena aku sama bestie-bestie aku temanya white. That's why aku pakai sweater dari Ralph Lauren yang warna putih. Terus aku pakai jeans ini Bershka or Stradivarius, aku lupa. Terus buat sepatunya aku pakai dari Golden Goose, and tasnya aku pakai dari Elf. That's it. This is my outfit for today. Oke bestie, karena ini tuh udah mepet banget waktunya, apalagi kan macet banget kemana-mana, jadi aku udah harus buru-buru pergi. Oke bestie, thank you for watching. Bye!